Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas Perencanaan Strategis Sistem Informasi kelas A akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami buat terkait analisis perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi pada SMK Negeri 9 Padang. Yang kami hormati Ibu Ulia Megawahyuni MKom, serta Ibu Afriyanti Dwi Kartika MT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi kelas A. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nadia Nur Saida dengan NIM 1007, kemudian ada rekan saya, Intan B-nya dengan NIM 1011, kemudian ada Nadini Anissa Bian dengan NIM 2021, dan Fania Zarlina Utami dengan NIM 3003. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait beberapa aspek yang akan dipresentasikan, mulai dari perencanaan awal dari perencanaan strategis ini. Nah, tahap awal ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Syedza kepada Syedza. Baik, terima kasih kepada Nadia. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagian rencana pemahaman kondisi pada saat ini. Nah, yang dimana tadi itu sekolah yang dituju itu adalah SMK 9 Padang. Nah, mungkin membahas tentang metode analisa eksternal bisnisnya. Nah, pada eh, analisa ini itu digunakan metode PES, yang dimana metode PES ini itu ada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, yang dimana digunakan untuk membuat SMK 9 ini paham itu bagaimana kebijakan pemerintah, kondisi ekonominya, perubahan sosial, maupun perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi sekolah itu eh, berjalannya sekolah tersebut. Nah, dengan menggunakan metode PES ini, em, dapatnya untuk merencanakan strategi yang tepat nantinya untuk menghadapi tantangan dan manfaat peluang, serta juga mengevaluasi dampak terhadap operasional dan strategi sekolah. Nah, juga membahas tentang analisa internal bisnisnya. Nah, di mana pada analisa internal ini itu menggunakan metode nantinya analisis bisnis strategi di SMK 9. Nah, ini bertujuan di mana itu tuh untuk mengevaluasi baik itu kekuatan, kelemahan internal sekolah dalam mencapai tujuan bisnis nantinya. Nah, ini juga proses untuk melibatkan data yang relevan nantinya seperti rencana strategis, laporan kinerja, struktur organisasi, dan laporan keuangan. Nah, dengan memahami analisis tadi, itu nantinya dapat memahami kualitas dari pengajaran, manajemen sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem administrasi sekolah yang nantinya dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, mungkin selanjutnya itu ada analisis eksternal sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, ini itu lebih difokuskan pada perkembangan teknologi informasi di mana di institusi pendidikan lainnya. Nah, ini bertujuan nantinya untuk mengidentifikasi sistem maupun teknologi yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan visi misi dan rencana dari strategis SMKN 9 Padang. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan tentang analisa internal SITI-nya. Nah, di sini itu bisa dimanfaatkan untuk mm, terdapatnya nanti portofolio aplikasi untuk merumuskan strategi perancangan dan pengembangan aplikasi nantinya. Nah, ini juga berfokus pada di mana aplikasi itu nantinya dipastikan akan dikembangkan untuk mendukung operasional sekolah secara efisien maupun efektif nantinya. Nah, ini juga proses ini didasarkan dengan beberapa matriks, yaitu ada matriks portofolio aplikasi yang mencakup ada 4 kriteria penilaian di sana, ada strategic, key operational, support, dan hack potensial. Nah, mungkin selanjutnya nanti juga ada tentang perencanaan metode analisis SWOT. Nah, ini nanti mengidentifikasi
itu ada strengths, kekuatan, kelemahan, weakness, internal organisasi dengan menggunakan metode berupa analisis data internal dan dari organisasi. Nah, data ini juga nantinya memperoleh melalui pengumpulan data dan juga nanti itu melakukan wawancara dan analisis dokumen organisasi, observasi langsung ke organisasi nantinya. Dan juga nanti itu dapat untuk mengidentifikasi peluang atau opportunities dan nantinya ancaman atau threats eksternal yang dihadapi oleh organisasi dengan menggunakan metode berupa analisis data eksternal dan studi kasus yang sama dengan organisasi industri. Nah, ini mungkin perencanaan analisis SWOT-nya. Nah, itu dari identifikasi kekuatan, mungkin ini untuk mengidentifikasi yang pertama, poin pertama itu ada mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh SMK 9, itu baik di bidang SITI-nya, dan nanti juga meninjau infrastruktur teknologi yang mungkin ada dan kualitas SDM TI di SMK 9, terus juga mengevaluasi program pendidikan yang relevan dan dengan kebutuhan industri pariwisata. Nah, juga kita juga mengidentifikasi kelemahannya, itu bisa meninjau infrastruktur teknologi yang masih kurang atau belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Dan juga kita mengevaluasi keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi nantinya dan juga meninjau program pendidikan yang mungkin perlu untuk diperbarui demi meningkatkan kompetensi dari SITI nantinya. Dan juga selanjutnya itu ada identifikasi peluang. Nah, di sini mungkin ada beberapa poin di situ untuk meninjau perkembangan teknologi terkini yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan SITI. Nah, juga mengevaluasi kebutuhan pariwisatanya, juga meninjau peluang kerjanya dengan industri pariwisata atau lembaga pendidikan atau penelitian terkait dengan teknologi informasinya. Dan terakhir itu ada identifikasi ancaman. Di sini juga terdapat 3 poin. Di situ ada bagian meninjau perkembangan teknologi yang mungkin sekiranya mengancam keberlangsungan dari model pendidikan tradisional, terus juga mengevaluasi persaingan dari lembaga pendidikan yang lain yang relevan dan juga meninjau perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi pendanaan atau operasional dari SMK N9 nantinya. Nah, selanjutnya mungkin itu bagian metode pengumpulan data. Di sini terdapat beberapa perencanaan yang digunakan pada metode ini. Itu diantaranya metode studi literatur dan terdapat beberapa poin yang terkait. Itu ada bagaimana cara praktik yang terbaik, bagaimana menerapkannya, mengidentifikasi beberapa artikel yang sudah melakukan perencanaan sistem informasi pada sekolahnya, terus juga nantinya mengidentifikasi apa informasi yang penting permasalahan yang ada permasalahan yang pernah dijadikan untuk penelitian orang lainnya yang menggunakan SMK 9 ini sebagai objek penelitiannya. Nah, mungkin ini metode lainnya ada wawancara, analisis dokumen, dan rencana observasi. Dan di wawancara ini digunakan untuk mendapatkan beberapa informasi nantinya terkait dengan SMK 9. Dan nantinya juga mendukung perencanaan sistem informasi yang baik yang akan diterapkan pada proses pendidikan. Dan juga analisis dokumen. Di sini terdapat beberapa analisis dokumennya. Itu ada dokumen rencana strategi sekolah atau RESTRA, terus juga laporan evaluasi sistem informasi yang ada, dokumen proses bisnis sekolah mungkin, terus juga laporan kinerja sekolah, terus juga kebijakan keamanan data dan privasi. Selanjutnya itu ada hasil survei kepuasan pengguna. Nah, di sini juga ada rencana observasi. Terdapat ada 4 poin. Di situ pertama yang dilakukan itu adalah melakukan observasi secara langsung. Terus habis itu bagaimana interaksi antara siswa, guru, dan staf administrasi di sekolah. Selanjutnya juga mengobservasi bagaimana prosedur dari sekolah itu yang berjalan dan dalam melakukan pengumpulan dan penyimpanan berbagai informasi. Nah, nanti juga mengamati kinerja sistem informasi yang dalam pengelolaan data dan informasi di sekolah. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait rencana pemahaman kondisi saat ini, mungkin dikembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya dari hasil analisa perencanaan tadi dapat kita implementasikan ke bagian analisa kondisi perusahaan saat ini. Nah, baik langsung aja kita bahas, terkait analisa kondisi perusahaan yang ada saat ini. Yang pertama kita akan membahas terkait next, analisa lingkungan internal yang, bisnis yang ada di SMK Negeri 9. Nah, tujuan dari analisa lingkungan internal bisnis di SMK 9 itu untuk mendapatkan pemahaman terkait, keadaan internal yang ada di sekolah saat ini, serta juga untuk mengetahui bahwasannya, bagaimana proses bisnis yang ada pada SMK 9 Padang. Nah, untuk proses bisnis operasional maupun support yang ada di SMK Negeri 9 Padang, tentunya meliputi proses terkait administrasi mahasiswa, terkait perekapan nilai rapor siswa, kemudian karena SMK Negeri 9 ini berfokus pada bagian pariwisata, dia sendiri, SMK 9 itu sendiri dia memiliki perhotelan serta juga ada pemasaran atau catering tata boga di sana. Sehingga ada eh, bagian terkait proses bisnis perhotelan, pemasaran, dan juga catering, serta penilaian kinerja untuk tenaga pendidik dan juga siswa yang ada di SMK Negeri 9 Padang. Nah, nantinya output dari analisa lingkungan internal bisnis ini akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas layanan, dan pencapaian tujuan sekolah terkait visi misi yang sudah direncanakan di SMK Negeri 9 Padang. Nah, lanjut. Sedikit dibahas terkait gambaran umum SMK Negeri 9 Padang, itu adalah merupakan sekolah menengah kejuruan yang berfokus pada pariwisata. Nah, sekolah ini terletak di Jalan Bundo Gandong nomor 18 di Kota Padang. Nah, sekolah ini juga telah didirikan sejak tahun 1997, memiliki dua kompetensi keahlian yaitu akomodasi, perhotelan, dan juga jasa tata boga. Nah, SMK Negeri 9 dia memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu lulusan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah, dengan visinya itu sendiri adalah untuk unggul dalam pendidikan pariwisata, berprestasi berdasarkan intak dan juga berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di tingkat internasional. Nah, untuk misinya sendiri, dia memiliki tujuan yang ingin dicapainya, mulai dari untuk meningkatkan pendidikannya, menghasilkan tamatan siswa yang kreatif dan inovatif, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan nilai budaya, kemudian meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi lain, dan manajemen sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ada. Nah, next. Untuk nilai-nilai yang ada di SMK Negeri 9 Padang, dia ada 11 nilai yang diterapkannya pada lingkungan internalnya. Itu mulai dari nilai berusaha menjadi orang yang berharga karena manusia harus mempunyai harga diri, martabat, dan dihargai oleh orang lain karena manusia mempunyai kemampuan. Yang dimana dia mengambil dari nilai yang dimiliki oleh Albert Einstein. Kemudian nilai-nilai ini kami dapatkan pada Renstra yang ada di SMK Negeri 9 Padang. Mungkin boleh di next aja. Nah, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh SMK Negeri 9 Padang itu yang pertama adalah untuk menyiapkan peserta didik mampu mampu bersaing di dunia atau tingkat internasional, dan di mana dia juga ingin untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetisi dan program keahlian yang dipilihnya. Yang kedua, tujuannya itu adalah untuk menyiapkan peserta didiknya itu mampu memilih karir yang sesuai dengan minatnya dan juga memiliki sifat gigih dan mampu berkompetensi dan beradaptasi di lingkungan kerja. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk membekali peserta didiknya dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari. Dan yang terakhir, SMK 9 dia memiliki tujuan dalam membekali peserta didik dengan kompetisi-kompetisi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Next. Adapun sasaran dan strategi SMK Negeri 9 Padang eh, sangat banyak dan informasi ini juga kami dapatkan dari Renstra
SMK Negeri 9 Padang. Nah, untuk strategi yang dimiliki oleh SMK Negeri 9 Padang saat ini ada 10 strategi serta beberapa sasaran yang hendak dicapainya. Mulai dari fasilitas pembelajaran, penyediaan fasilitas, kemudian ruang belajar, sarana dan prasarana, dan mempersiapkan peserta didik baru untuk siap bersaing di dunia usaha. Nah, next aja. Nah, untuk struktur organisasi SMK Negeri 9 Padang bisa dilihat pada layar presentasi ini. Nah, tentunya di sekolah itu pasti memiliki satu kepala sekolah, kemudian ada beberapa wakil bidang sesuai dengan bidang-bidangnya, mulai dari ada bidang kesiswaan, bidang akademik, dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai nanti dan bawahnya itu ada siswa. Mungkin boleh di next. Nah, lanjut kita masuk ke analisa lingkungan eksternal bisnis yang ada di SMK Negeri 9. Sesuai dengan rancangan di awal, analisa lingkungan eksternal bisnis ini kita akan menggunakan metode PES. Nah, metode PES itu sendiri adalah yaitu terkait politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi sebagai panduan dalam strategi bisnis untuk mencapai tujuan strategi sekolah. Nah, nanti hasil analisa ini semua kami dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak sekolah, serta tinjauan dari rencana kerja jangka menengah atau RKJM, dan hasil analisa ini juga sebagai input dalam identifikasi peluang dan ancaman dalam analisa SWOT. Nah, next. Yang pertama kita akan membahas terkait aspek analisa politik dengan kode P1 yaitu hasil analisanya itu aturan PPDB online dan kebijakan kurikulum pemerintah mempengaruhi seleksi siswa. Kemudian PES program pendidikan dan pelatihan mendukung pengembangan fasilitas dan sistem pendidikan. Kemudian dengan kode PES 3 itu hasil analisanya adalah standar pendidikan dan aturan sertifikasi guru berdampak pada operasi. Lanjut ke aspek analisa bagian ekonomi. Nah, dengan kode PES dengan hasil analisa ketersediaan dana mempengaruhi peningkatan fasilitas dan juga kualitas pendidikan. PES 5 dengan kondisi ekonomi di sekolah akan mempengaruhi ekonomi daerah akan mempengaruhi minat siswa dan alokasi dana pendidikan. Kemudian PES 6 hasil analisanya adalah lokasi strategis memberikan akses dan juga peluang kerjasama industri di bidang pariwisata. Next. Kita masuk ke bagian aspek analisa sosial. Nah, di bagian sosial ini kami menemukan dua hasil analisa. Yang pertama itu minat masyarakat mempengaruhi jumlah pendaftar dan juga reputasi sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah permintaan tenaga kerja industri akan mempengaruhi program pendidikan. Dan yang terakhir terkait analisa teknologinya itu ada 3 hasil analisa yang ditemukan. Yang pertama adalah integrasi teknologi akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian ada ketersediaan infrastruktur, implementasi kurikulum dan pengembangan siswa. Dan yang terakhir keterbatasan dalam mengelola konten media sosial. Nah, untuk konten ini tentunya akan mempengaruhi nanti minat dari siswa-siswa yang ingin masuk ke SMK Negeri 9 Padang. Next. Nah, lanjut kita akan menganalisa lingkungan internal SITI yang ada di SMK Negeri 9 Padang. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, di internal SITI di SMK Padang itu, dia sudah memiliki beberapa aplikasi. Yang pertama ada web profile atau terkait aplikasi yang memberikan informasi terkait SMK Negeri 9 Padang dan juga penilai rapor. Cuman aplikasi ini masih terbatas dan juga masih memiliki beberapa kekurangan dan tentunya dengan yang kekurangan itu akan dikembangkan serta beberapa kebutuhan proses bisnis akan dibuatkan dan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan di SMK Negeri 9 Padang. Next. Nah, dari hasil analisa itu, di sini ada beberapa sistem informasi berdasarkan strategic, high potential, key operational, dan juga supportnya. Nah, di sini ada kode kalau misalkan bintang 1 itu dia aplikasinya sudah ada, cuman perlu untuk disempurnakan. Kemudian untuk bintang 2 aplikasinya itu baru
dan juga direkomendasikan untuk menunjang strategi bisnis di SMK Negeri 9 Padang. Nah, yang pertama terkait strategik. Nah, di sini dibutuhkan 2 sistem informasi, yaitu yang pertama aplikasi pemasaran dan juga reservasi untuk. Kemudian yang kedua yaitu adalah aplikasi pemasaran dan juga catering untuk jurusan tata boga. SMK Negeri 9 ini berfokus pada pariwisata dengan 2 penjurusan yaitu tata boga dan juga perhotelan, sehingga 2 sistem informasi ini menjadi internal SITI bagian strategiknya. Kemudian untuk high potensial, tentunya ada aplikasi administrasi untuk tata usaha, di mana akan merekap semua proses administrasi siswa yang ada di sekolah SMK Negeri 9 Padang. Kemudian ada aplikasi penilaian kinerja untuk tenaga pendidik dan juga siswa, karena hasil penilaian ini nantinya akan mempengaruhi ke bagian kinerja di SMK Negeri 9 Padang. Nah, lanjut ke bagian key operasional. Nah, di sini kami atau menganalisa bahwasanya ada satu sistem informasi menjadi operasional di SMK Negeri 9 Padang, yaitu sistem informasi mengenai SMK Negeri 9 Padang atau disebut juga dengan web profile di SMK Negeri 9 Padang. Nah, untuk supportnya itu ada aplikasi terintegrasi antara tenaga pendidik dan juga siswa. Karena sistem informasi ini menjadi penunjang kedekatan antara siswa dan juga guru guru dengan orang tua wali nantinya. Nah, dengan adanya aplikasi ini akan proses bisnis salah satu proses bisnis yang ada di SMK Negeri 9 Padang. Nah, next. Lanjut kita ke bagian analisa lingkungan eksternal SITI di SMK Negeri 9 Padang. Nah, dari hasil eksternal SITI ini ditemukanlah bahwasannya SMK Negeri 9 Padang dia memiliki beberapa kendala dalam penerapan teknologi informasi untuk proses bisnisnya. Nah, untuk saat ini, sistem informasi yang ada itu hanya mampu menyediakan data profil sekolah, itu pun masih dalam bentuk web statis dan tidak bisa diubah-ubah, kecuali diubah dari sisi codingannya langsung atau menghubungi dulu pihak IT-nya. Nah, kemudian uh, tentunya dengan beberapa kekurangan ini masih banyak butuh sistem informasi yang diperlukan. Nah, dilihat dari salah satu SMK yang ada di Kota Medan yang juga udah maju. Nah, di sana mereka sudah menggunakan operasionalnya itu menggunakan aplikasi atau sistem informasi. Sehingga kalau dilihat dari hasil analisa, SMK yang ada di Kota Medan itu jauh lebih operasionalnya itu jauh lebih baik daripada dibandingkan di SMK Negeri 9 Padang. Karena semua sistemnya itu udah terintegrasi, jadi datanya itu terhubung satu sama lain, dan semua akses datanya itu, dan akses data dan informasinya itu berlalu sangat cepat. Jadi semua user atau semua orang yang terlibat dalam proses bisnis mengetahui terkait sistem informasi atau data yang dibutuhkan. Nah, dengan beberapa sistem informasi yang diusulkan tadi, diharapkan mampu mengelola data sekolah secara efisien di luar fungsi pengelolaan nilai rapor yang ada saat ini. Nah, diharapkan juga dengan melihat atau meninjau dari yang ada di salah satu SMK di Kota Medan, SMK 9 ini juga dapat meningkatkan operasionalnya. Next. Nah, terkait analisa SWOT, tadi kita udah melihat analisa internal dan eksternal bisnis SMK 9. Kemudian kita juga udah melihat internal dan eksternal SITI SMK 9. Kita bisa menghasilkan matriks analisa SWOT. Nah, untuk matriks analisa SWOT bisa kita lihat di next page. Yang pertama ada kekuatannya. Nah, dari hasil analisa tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kekuatan di SMK Negeri 9 Padang ini, dia memiliki reputasi sekolah yang dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. Kemudian dia juga memiliki stakeholder sebagai sponsor yang dapat memberikan bantuan, sehingga nantinya kalau misalkan dibutuhkan biaya dalam pengembangan, nanti bisa dihubungi ke bagian pihak sponsornya. Yang ketiga, memiliki ketersediaan fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, seperti adanya laboratorium komputer yang mendukung pengembangan sistem informasi. Nah, adapun kelemahan atau weakness internal yang ada di SMK 9, yang pertama adalah
sistem informasi yang dimiliki saat ini tidak tertata dengan rapi. Nah, kemudian yang kedua, pelaporan sekolah belum terpusat karena masih dilakukan secara manual sehingga penyebaran informasinya itu tidak merata. Nah, yang ketiga, keterbatasan tim IT yang dapat mengelola sistem informasi di sekolah. Bahkan di SMK Negeri 9 Padang, dia tidak memiliki tim IT tersendiri. Dia hanya memiliki guru TIK. Nah, yang keempat, keterbatasan anggaran saat ini dalam mengembangkan sistem informasi yang menghambat implementasi dan pemeliharaan sistem. Karena walaupun ada sponsor di kekuatannya, cuman ada beberapa proses bisnis atau kebutuhan lainnya di luar kebutuhan yang lebih urgent gitu. Jadi keterbatasan dalam pengembangan sistem informasi ini menjadi kelemahan juga di SMK Negeri 9. Mungkin boleh di next. Lanjut ke bagian opportunities atau peluang yang ada di SMK Negeri 9 ada 4. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, siswa, dan staf sekolah dalam menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pendidikan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis sekolah. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan kepada siswa, orang tua, wali melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Dan yang terakhir, teknologi cloud computing dapat untuk menyimpan dan juga mengelola data secara efisien. Nah, lanjut ke bagian threat atau ancaman yang mungkin dihadapi oleh di SMK Negeri 9. Yang pertama, adanya perubahan kebijakan pendidikan dan mempengaruhi kebutuhan dan juga prioritas sekolah. Yang kedua, ancaman keamanan informasi seperti serangan malware, hacker yang dapat mengakibatkan kebocoran data yang sensitif. Yang terakhir, perkembangan teknologi yang sangat cepat tentunya akan membuat sistem informasi yang ada bisa menjadi usang kalau misalkan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, lanjut. Nah, setelah kita analisa internal dan eksternal bisnis dan juga SITI di SMK Negeri 9, kita lanjut ke bagian analisa interpretasi kebutuhan masa mendatang dari data yang telah kita analisa tadi. Nah, bagian ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Fania. Kepada Fania, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisa interpretasi kebutuhan masa mendatang dari sistem informasi yang akan diterapkan nantinya di SMK Negeri 9 Padang. Next. Nah, analisa interpretasi kebutuhan masa mendatang yang pertama kita yaitu melakukan analisa value chain, yaitu di sini kita melakukan analisa nilai atau produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan nilai tambah kepada proses bisnis SMK Negeri 9 Padang nantinya. Lalu selain itu value chain ini juga bertujuan untuk mengevaluasi semua aktivitas yang dilakukan oleh sekolah SMK Negeri 9 Padang dalam bidang pendidikan dan juga pelatihan yang berkualitas kepada siswa. Dalam analisis berikut terdapat dua jenis aktivitas utama, yaitu yang pertama kegiatan utama atau dikenal juga sebagai primary activities. Nah, aktivitas yang terlibat langsung dalam proses pendidikan atau layanan kepada siswa. Lalu yang kedua yaitu kegiatan pendukung atau support activities. Nah, aktivitas ini yaitu aktivitas yang membantu dalam meningkatkan efektivitas kegiatan utama. Next. Untuk analisis value chain, pertama ada terkait infrastruktur. Di sini terdiri dari manajemen sekolah dan juga manajemen kualitas. Lalu di sini adalah selanjutnya yaitu human resource management, yaitu bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Nah, SMK 9 dapat melakukan seperti rekrutmen dan pelatihan guru, lalu selanjutnya itu pengembangan karir dan evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya itu perkembangan teknologi apa saja yang diterapkan oleh SMK 9. Di sini SMK 9 akan melakukan pengembangan sistem informasi, lalu yang kedua yaitu inovasi dalam sistem pendidikan, misalnya melakukan absensi online atau semua buku bisa tersedia secara online. Nah, selanjutnya itu procurement. Di sini yaitu pengadaan terhadap barang. Di sini dia dapat melakukan pembelian peralatan IT dan juga pengadaan bahan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada inbound logistik, yaitu jasa atau produk yang dapat digunakan oleh SMK 9 Padang, yaitu manajemen, penerimaan, dan juga pelayanan. Lalu selanjutnya itu operations atau dikenal juga dengan operasi apa saja yang terjadi atau proses apa saja yang terjadi di SMK 9. Yang pertama yaitu proses pembelajaran, lalu pengembangan keterampilan siswa. Lalu yang ketiga, outbound logistik, yaitu keuntungan apa saja yang dapat diberikan oleh SMK 9 kepada pihak luar, yaitu dapat berupa distribusi informasi berupa pembelajaran, lalu pertukaran untuk
siswa magang kepada pihak luar sana yang membutuhkan. Nah, lalu selanjutnya yaitu marketing sales, itu bagaimana cara SMK 9 Padang dapat memperkenalkan SMK 9 tersebut, yaitu melalui promosi sekolah termasuk pemanfaatan sosial media. Nah, selanjutnya layanan apa yang tersedia di SMK 9 Padang, yaitu layanan pernah belajar atau layanan juga sharing session bersama eh, alumni dari SMK Negeri 9 Padang yang sudah bekerja. Next. Ini merupakan penjelasan dari valuation sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya itu kita melakukan analisis balance scorecard. Nah, analisis balance scorecard ini terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif terhadap finansial, lalu customer, yang ketiga internal bisnis, dan yang keempat yaitu learning and growth. Nah, untuk yang finansial, tujuan strategisnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan sekolah melalui kerjasama industri. Karena SMP Negeri 9 sendiri dia selalu melakukan kegiatan magang untuk setiap mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk bagian perspektif customer, yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua serta stakeholder melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan jumlah pendaftaran mahasiswa baru melalui promosi yang telah dilakukan selama ini. Yang ketiga yaitu internal bisnis dengan melakukan mengoptimalkan proses pembelajaran berbasis teknologi untuk menjadi SMK dengan daya saing yang berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya itu meningkatkan efisiensi manajemen data siswa. Untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di sini dapat dilakukan yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan kinerja guru staf melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Karena seiring berkembangnya zaman, pembelajaran pun metodenya akan berbeda. Dan hal itu patut untuk dilakukan pembelajaran lebih lanjut. Dan yang terakhir itu meningkatkan keterampilan siswa di bidang pariwisata. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menentukan critical success factor atau apa saja poin yang dapat menjadi faktor sukses bagi SMK Negeri 9 Padang. Ini didasarkan kepada misi SMK Negeri 9 Padang. Yang pertama, misi dari SMK Negeri 9 Padang yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi nasional. Nah, strategi yang dapat dilakukan oleh SMK Negeri 9 Padang ini yang pertama yaitu melakukan pembaruan kurikulum yang sudah sesuai dengan standar internasional. Untuk faktor critical success yaitu memastikan ketersediaan sumber daya pembelajaran dan sesuai standar internasional. Selanjutnya yaitu untuk pengukurannya digunakan presentase keberhasilan siswa dalam ujian internasional. Nah, selanjutnya yaitu untuk misinya menghasilkan tamatan yang kreatif dan inovatif dalam bidang akomodasi perhotelan, jasa boga, dan juga patisserie. Bagaimana strategi penerapannya? Yaitu mengadakan program pembelajaran yang menekankan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, critical success factor apa yang dapat digunakan? Itu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler kreatif. Karena di SMK Negeri 9 Padang pun dia menyediakan banyak kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan bakat dari mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu presentasi siswa yang menghasilkan inovasi dalam bidangnya untuk pengukuran dari misi menghasilkan tamatan yang kreatif. Nah, selanjutnya yaitu misi yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan nilai budaya agama dengan mengikuti perkembangan IPTEK. Lalu strateginya yaitu menyesuaikan kurikulum dengan nilai budaya, agama, dan kemajuan IPTEK atau teknologi modern. Dan critical success factor-nya yaitu integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam pendidikan. Untuk pengukurannya dilakukan indeks kepuasan siswa terhadap materi budaya dan agama serta presentasi siswa dengan penilaian tinggi dalam bidang IPTEK. Next. Selanjutnya yaitu untuk misi meningkatkan hubungan kerjasama dengan DU atau DI dari instansi lainnya yang memiliki standar internasional. Strategi untuk memenuhi misi ini yaitu membangun jaringan yang luas dengan kerjasama di bidang industri pariwisata dan institusi pendidikan internasional. Lalu untuk critical success factor-nya yaitu dengan jaringan kerjasama dengan industri.
Untuk pengukurannya dapat dilakukan dengan pengukuran jumlah kerjasama dengan industri dan institusi pendidikan nasional. Seberapa banyak mereka mampu menjalin relasi dengan kedua belah pihak eksternal tersebut. Lalu, untuk misi yang selanjutnya yaitu menerapkan manajemen sarana dan prasarana sesuai dengan standar. Nah, strateginya dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dan perbaikan berkala terhadap fasilitas. Untuk critical success factor-nya yaitu memastikan ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan standar. Untuk pengukurannya dapat dilakukan dengan mengukur bagaimana tingkat pemanfaatan dari kondisi sarana dan prasarana yang ada. Nah, untuk yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi administrasi sekolah. Nah, strategi yang dapat dilakukan yaitu digitalisasi proses administrasi dan pengolahan data. Critical success factor-nya itu efisiensi administrasi. Untuk pengukurannya dapat diukur dengan bagaimana waktu dan biaya yang digunakan untuk melakukan digitalisasi proses administrasi tersebut. Next. Selanjutnya itu keputusan utama dan kebutuhan SITI pada SMK Negeri 9. Ini didasarkan pada critical factor success yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama itu standar pendidikan internasional. Untuk keputusan utamanya itu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi pembelajaran yang mencakup pencapaian kompetisi dari mahasiswa tersebut. Nah, untuk kebutuhan sistem informasi atau teknologi informasinya itu yang pertama, sistem informasi pendidikan akademik yang terintegrasi antara pihak mahasiswa, tenaga didik, dan juga guru. Nah, selanjutnya itu sistem pengelolaan rapor, di mana sistem pengelolaan rapor ini akan merekap nanti berupa data rapor mahasiswa, data prestasi, dan juga data pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya itu kreatif dan inovatif dalam bidang akomodasi, perhotelan, jasa boga, dan juga patisserie. Key decision-nya itu menyediakan fasilitas dan program untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Untuk sistem informasi atau teknologi informasi yang dapat disediakan yaitu sistem informasi manajemen praktik industri, lalu perangkat lunak desain grafis, dan juga sistem informasi manajemen produksi. Nah, untuk selanjutnya itu standar sarana dan prasarana jurusan, yaitu meningkatkan pengelolaan dan pemerahan fasilitas, lalu sistem informasi yang dapat disediakan yaitu sistem informasi manajemen aset untuk setiap jurusan yang ada, lalu perangkat lunak manajemen inventaris. Nah, selanjutnya yaitu efisiensi administrasi, yaitu key decision-nya yaitu berupa meningkatkan efisiensi proses administrasi pada sekolah. Untuk kebutuhan sistem informasi atau teknologi informasinya yaitu adanya sistem manajemen administrasi sekolah yang terintegrasi untuk mengelola data siswa, bagaimana keuangan siswa, dan juga selanjutnya itu administrasi lain yang tersangkut dalam kegiatan SMK Negeri 9 ini, misalnya pembelian atau pengadaan barang juga nantinya. Next. Selanjutnya yaitu perumusan strategi. Next. Untuk strategi sistem informasi dari bidang bisnis, kebutuhan sistem informasi yang dapat dihasilkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan bisnis sebelumnya yaitu yang pertama, mengembangkan sistem informasi yang mendukung proses penjurusan siswa, khususnya untuk jurusan-jurusan dengan fokus bidang pariwisata seperti perhotelan dan juga tata boga. Lalu yang kedua, mempromosikan program-program penjurusan secara lebih efektif melalui website SMK Negeri 9 Padang, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai jurusan tersedia serta menjalankan proses bisnis untuk jurusan secara optimal. Next. Nah, selanjutnya yaitu untuk BCG Matrix. Sebelum itu, BCG Matrix adalah alat manajemen yang membantu perusahaan menganalisis portofolio dari produk yang akan dikembangkan untuk mangsa pasar dan apakah sesuai dengan tingkat pertumbuhan pasar tersebut. Di sini yang pertama ada bagian question mark. Question mark itu sendiri yaitu pangsa pasar rendah dan pertumbuhan tinggi. Untuk hasil analisa kami terhadap sistem untuk question mark yaitu tidak ada. Selanjutnya yaitu untuk bagian star di mana pangsa pasarnya tinggi lalu pertumbuhannya juga tinggi. Di sini ada aplikasi pengelolaan, pemasaran, dan reservasi jurusan perhotelan. Lalu aplikasi pengelolaan, pemasaran, catering untuk jurusan tata boga. Jadi di sini ada dua aplikasi untuk yang pertama untuk jurusan perhotelan, dan yang kedua untuk jurusan tata boga. Nah, selanjutnya untuk bagian yang docs, yaitu pangsa pasar rendah dan pertumbuhannya rendah. Dari hasil analisis yang kami lakukan sebelumnya, kami tidak menemukan bahwa aplikasi yang kami sarankan ini termasuk dari pangsa pasar doc. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir cash cow yaitu
atau dikenal juga dengan sapi perah, yaitu pangsa pasar tinggi dengan pertumbuhan yang rendah. Misalnya di sini kami menemukan sistem informasi ini yaitu percakapan rapor siswa, lalu aplikasi administrasi untuk tata usaha, selanjutnya aplikasi terintegrasi antara tenaga didik dan juga siswa. Next. Untuk pemetaan potensi kebutuhan bisnis dan SI. Untuk kebutuhan bisnis, di sini yang pertama itu memberikan informasi terbaru mengenai SMK Negeri 9 Padang. Lalu adanya informasi mengenai alumni SMK Negeri 9 Padang dan juga adanya informasi lebih lengkap mengenai penjurusan SMK Negeri 9 Padang. Kebutuhan sistem informasi yaitu pengembangan sistem informasi mengenai SMK Negeri 9 Padang, di mana seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa untuk sekarang sistem informasi SMK Negeri 9 Padang masih bersifat statis dan masih tersedia hanya berupa data guru dan data tenaga didik yang ada dan informasi singkat mengenai SMK Negeri 9 Padang. Nah, lalu untuk manfaatnya, dengan adanya sistem informasi ini dapat memberikan informasi mengenai SMK Negeri 9 Padang secara tak perinci, termasuk mengenai jurusan yang tersedia. Sistem informasi yang dalam membentuk website ini nantinya dapat membantu mempromosikan SMK Negeri 9 Padang. Untuk penggunanya yaitu eh, yang akan mengelolanya yaitu guru TIK SMK Negeri 9 Padang. Sedangkan yang akan mendapat manfaatnya juga guru pihak SMK Negeri 9 Padang dan yang akan terinformasikan nantinya yaitu pihak yang ingin melakukan pendaftaran anaknya atau kenalannya di SMK Negeri 9 Padang. Nah, selanjutnya itu kebutuhan bisnis perekapan dan pengarsipan nilai rapor siswa SMK Negeri 9 Padang, lalu prestasi siswa SMK Negeri 9 Padang, lalu penginformasian nilai rapor siswa SMK Negeri 9 Padang ke wali kelas atau ke pihak petinggi di sekolah tersebut, misalnya kepala sekolah. Nah, selanjutnya itu menginformasikan kepada siswa terkait nilai rapor yang diperolehnya. Dan penginformasian ini juga nantinya dapat dipercaya keamanannya. Kebutuhan sistem informasinya yaitu aplikasi perekapan rapor siswa. Untuk keterangan atau manfaatnya yaitu aplikasi yang digunakan untuk merekam dan mengelola data rapor siswa di SMK Negeri 9 Padang. Untuk penggunanya nanti yaitu wali kelas, siswa, dan juga mungkin petinggi dari SMK Negeri 9 Padang untuk melakukan pemantauan nantinya. Next. Selanjutnya itu kebutuhan bisnis yang mempromosikan jurusan perhotelan SMK Negeri 9 Padang, memperkenalkan dan memasarkan hotel Adata Bondo Katong, serta fasilitas yang disediakan oleh SMK Negeri 9 Padang. Lalu di sistem informasi ini juga dapat melakukan reservasi hotel yang dapat dilakukan dari mana saja. Nah, selanjutnya yaitu ada pencatatan inventaris terkait barang yang ada di perhotelan SMK Negeri 9 Padang. Kebutuhan sistem informasinya akan direkap dalam satu sistem informasi yaitu aplikasi pemasaran, reservasi, dan pengelolaan inventaris untuk jurusan perhotelan. Nah, manfaat yang didapatkan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini dapat digunakan untuk mempromosikan dan melakukan reservasi untuk jurusan perhotelan di SMK Negeri 9 Padang karena SMK Negeri 9 Padang ini juga memiliki hotel sendiri yang bernama Edotel Bendo Kanduang. Nah, selainnya aplikasi ini juga mencatat inventaris atau pengadaan barang yang terdapat di Edotel Bendo Kanduang ini. Penggunanya nanti dapat berupa manajer hotel untuk melakukan pengamatan, lalu guru perhotelan untuk melakukan penilaian dan penentuan kebutuhan, lalu selanjutnya itu siswa magang, pegawai yang ada, dan juga tamu untuk melakukan reservasi. Nah, selanjutnya kebutuhan bisnis yaitu mempromosikan jurusan Tata Boga dan juga patisserie yang dimiliki oleh SMK Negeri 9 Padang. Lalu di dalam sini juga ada kegiatan berupa jual beli produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh siswa atau patisserie dan Tata Boga SMK tersebut. Yang terakhir yaitu pencatatan inventaris untuk Tata Boga dan patisserie ini. Untuk kebutuhan sistem informasinya akan disatukan dalam satu aplikasi pemasaran catering dan pengelolaan inventaris untuk jurusan Tata Boga, di mana manfaat adanya aplikasi ini yaitu dapat digunakan untuk mempromosikan dan mengatur kegiatan catering serta pengelolaan inventaris untuk jurusan Tata Boga dan restoran di SMK Negeri 9 Padang. Karena untuk saat ini SMK Negeri 9 Padang pun juga sudah melakukan kerjasama sebagai penyedia pelayanan makanan untuk beberapa pihak eksternal. Nah, untuk penggunanya itu guru Tata Boga, lalu siswa magang, pegawai, dan juga pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu pencatatan keuangan sekolah, pelaporan keuangan sekolah, lalu pengelolaan data siswa dan pembayaran iuran oleh siswa. Untuk kebutuhan sistem informasinya yaitu dapat disatukan dalam aplikasi administrasi untuk tata usaha.
Nah, manfaat dari adanya aplikasi ini yaitu digunakan untuk membantu dalam administrasi tata usaha di SMK Negeri 9 Padang, sehingga tidak adanya human error dalam penginputan data karena data di administrasi ini dapat dikatakan data yang sensitif. Nah, selanjutnya itu untuk pengguna dapat berupa pihak administrasi, kepala sekolah, dan juga wakilnya. Lalu selanjutnya yaitu untuk pertukaran informasi yang bersifat internal antar guru dan siswa. Di sini ini untuk memastikan komunikasi antara guru dan siswa berjalan dengan baik, sehingga guru dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan siswa juga dapat mengetahui informasi terkait guru mereka. Nah, untuk kebutuhan sistem informasinya, yaitu aplikasi terintegrasi antara tenaga pendidik atau guru dan juga siswa. Manfaat dari adanya aplikasi ini yaitu mengintegrasikan informasi dan seluruh proses bisnis antara tenaga pendidik dan juga siswa di SMK Negeri 9 Padang. Untuk penggunanya yaitu guru dan siswa di SMK Negeri 9 Padang. Next. Sekian penyampaian penjelasan dari saya terkait rencana strategis SITI untuk SMK Negeri 9 Padang. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita masih ada 2 poin lagi terkait perumasan strategi ini, yaitu strategi manajemen SITI dan juga strategi teknologi informasi. Nah, strategi 2 poin ini nih akan dijelaskan oleh Syedza. Kepada Syedza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagian strategi manajemen SI dan TI-nya. Nah, di mana itu kebutuhan manajemen untuk mendukung penerapan dari si SI TI di SMA SMK 9 ini. Nah, terdapat beberapa poin. Di situ ada di mana SMK 9 ini nantinya merencanakan pelatihan untuk staf guru dan juga dia menetapkan kebijakan keamanan informasi yang dimana itu berguna untuk melindungi cyber dari keamanan datanya. Nah, juga selanjutnya itu ada merencanakan pengembangan sistem informasi yang dimana itu proses untuk penjurusan siswa dan administrasi akademik. Selanjutnya juga sebenarnya nantinya menyediakan layanan bantuan teknis kepada guru dan siswa untuk memastikan sistem informasi dan teknologi terkini yang digunakan. Mungkin boleh next. Nah, selanjutnya itu ada strategi manajemen membahas tentang RACI. Nah, di mana RACI itu R itu responsible itu yang bertanggung jawab dan accountable itu nantinya yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya juga consulate itu yang nanti dikonsultasikan dan informate itu yang diberitahukan. Nah, di mana itu terdapat beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama itu ada sistem informasi mengenai SMK 9 yang sudah ada. Nah, di mana sistem informasinya ini memberikan informasi-informasi terkait mengenai SMK 9 ini secara terperinci, termasuk dengan jurus-jurusan yang tersedia, yang sudah dijelaskan jurusannya oleh rekan saya sebelumnya. Nah, racinya itu uh, yang responsibelnya itu ada guru, tendik, dan tim IT. Dan selanjutnya itu ada yang akuntabelnya itu ada kepala sekolah yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dan selanjutnya itu ada konselor. Nah, ini ada tim IT dan guru TIK nantinya. Dan informat, nah itu bagian dari pihak eksternal. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi perekapan rapor siswa. Nah, ini sudah ada juga. Nah, ini aplikasi ini digunakan untuk merekam dan mengelola data rapor siswa di SMK 9. Nah, juga yang bertanggung jawab itu nantinya guru. Selanjutnya yang akuntabel itu ada kepala sekolah dan konselotnya itu oleh tim IT dan guru TIK dan selanjutnya itu ada informatnya itu yang akan diberitahukan kepada siswa. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi pemasaran reservasi dan pengelolaan inventaris untuk jurusan perhotelan. Nah, di sini aplikasi ini digunakan untuk gunanya untuk mempromosikan dan melakukan reservasi perhotelan yang ada di SMK 9. Selain itu juga aplikasi ini melakukan pengelolaan inventaris terkait hotel edotel dari Bunda Kanduang. Nah, di sini yang bertanggung jawab itu ada siswa perhotelan atau FO juga. Selanjutnya itu ada accountable.
itu guru yang bersangkutan, manajer hotel dan kepala sekolah. Selanjutnya itu ada konsultnya itu tim IT dan informat yang akan diberitahukan oleh pihak eksternal. Mungkin boleh next. Selanjutnya itu ada aplikasi pemasaran catering dan pengelolaan inventaris untuk jurusan Tata Boga. Nah, di sini aplikasi ini akan digunakan untuk mempromosikan dan mengatur kegiatan catering-catering yang ada di SMK 9. Nah, ini juga pengelolaan inventaris untuk jurusan Tata Boga tersebut. Nah, mungkin responsibelnya itu ada siswa Tata Boga dan Koki. Selanjutnya itu yang mungkin akan dimintai nanti pertanggungjawabannya itu kepada guru bersangkutan, kepala restoran dan kepala sekolah. Selanjutnya tim IT untuk konsulatnya dan informatnya akan diberitahukan kepada uh, pihak eksternal. Nah, mungkin selanjutnya itu ada aplikasi administrasi untuk tata usaha. Nah, di sini aplikasi ini digunakan untuk membantu pengadministrasian untuk SMK 9 itu sendiri. Nah, yang bertanggung jawab itu ada TU sendiri dan yang dimintai pertanggung jawab itu kepada kepala sekolah nantinya dan konsulat itu tim IT dan guru TIK. Selanjutnya juga informat itu kepada kepala sekolah dan guru. Nah, selanjutnya itu aplikasi terintegrasi antara tenaga pendidik dan siswa. Nah, aplikasi ini nantinya dapat mengintegrasi informasi dan seluruh proses bisnis yang nantinya agar tenaga pendidik dan siswa itu terintegrasi informasinya. Nah, itu yang bertanggung jawab atau responsibelnya itu ada guru dan siswa. Selanjutnya itu ada accountable-nya itu ada kepala sekolah. Konsulat yang akan dikonsultasikan itu kepada tim IT dan guru TIK. Dan selanjutnya yang nantinya akan mendapatkan informasi itu ada kepala sekolah, guru, dan siswa. Mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada strategi teknologi informasi atau TI. Nah, ini rancangan di mana infrastruktur dari SMK 9 itu dapat disusun untuk mengetahui prinsip best practice-nya untuk memastikan bahwa ini dapat infrastruktur TI ini dapat direalisasikan tujuannya. Mungkin boleh di next. Nah, itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada availability atau ketersediaan. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Itu ada implementasi sistem backup nantinya secara berkala. Terus juga akan menerapkan teknologi clustering untuk server dan storage-nya. Dan juga akan menyediakan fasilitas data center cadangan sebagai bagian dari disaster recovery plan untuk memastikan bahwa data dan layanan TI itu dapat tersedia selama kondisi darurat nantinya. Terus selanjutnya itu ada scalability atau skabilitas, itu terdapat beberapa poin juga di dalamnya, di mana perencanaan kapasitas perangkat infrastruktur itu sesuai dengan beban kerja saat ini dan ruangan untuk peningkatan beban yang tidak terduga. Selanjutnya juga ada penerapan teknologi server dan storage clustering. Ini memungkinkan pengalokasian kapasitas server dan disk yang nantinya untuk menyimpan data dari berbagai aplikasi secara dinamis sesuai dengan konfigurasi beban. Nah, selanjutnya itu ada gunakan teknologi virtualisasi dan layanan cloud nantinya. Nah, mungkin boleh di next. Mungkin ada beberapa poin lagi, itu ada security keamanan, dan ini nantinya akan menggunakan firewall atau IDS atau IPS. Nah, ini antivirus untuk melindungi jaringan dan sistem dari ancaman eksternal dan juga akan menerapkan enkripsi pada datanya yang akan disimpan. Selanjutnya juga akan menerapkan kebijakan keamanan TI yang mengikuti standar-standar yang berlaku di bidang keamanan. Selanjutnya itu ada serviceability atau pelayanan. Ini untuk melakukan pemeliharaan termasuk perbaikan dari kerusakannya. Nah, mungkin ada beberapa, itu ada teknologi yang memilih teknologi yang sudah teruji untuk dan memiliki dukungan teknis vendor. Terus juga ada sediakan dokumentasi yang lengkap nantinya dan selanjutnya juga ada implementasi alat monitoring dan manajemen jaringan yang dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi. Nah, mungkin selanjutnya itu ada manageability atau kemudahan pengelolaan. Ini juga terdapat 2 poin di dalamnya. Ada implementasi alat otomatis nantinya untuk tugas-tugas secara rutin, terus juga memberikan pelatihan rutin kepada staf nantinya. Mungkin boleh di next.
Nah, ini bagian keamanan atau rekomendasi keamanan jaringan. Nah, di SMK 9 ini nantinya juga harus perlu memerhatikan keamanan jaringan, baik itu jaringan LAN dan WAN-nya nantinya. Nah, ini eh, itu terutama karena koneksi internet yang nantinya dapat menjadi pintu sebagai ancaman dari virus atau worm atau intrusi. Nah, saat ini juga baik di kantor pusat maupun di berbagai lokasi sekolah masih belum terdapat perangkat security yang jaringannya itu memadai. Nah, dengan pemasangan perangkat security di lokasi itu terdapat mengurangi resiko ancaman nantinya. Eh, dan selanjutnya itu ada metodologi backup dan mitigasi bencana. Di sini terdapat ada 3 langkah. Yang pertama itu ada analisis risiko dan kritikalitas aset. Itu dapat mengidentifikasi aset nantinya dan juga evaluasi frekuensi gangguan dan dampak potensial terhadap proses pendidikan. Nah, juga metode backup. Nah, ini metode backup ini termasuk jumlah lokasi yang di backup dengan metode pengiriman data dari data center ke lokasi backup dan juga pertimbangannya selanjutnya juga perencanaan metode dengan yaitu metode batch yang dilakukan pada waktu sore atau malam hari ketika trafik transaksi aplikasi rendah. Nah, selanjutnya juga ada lokasi backup. Nah, ini harus lebih dari satu termasuk dari backup di luar lokasi dan data center utama. Nah, juga perencanaan terkait lokasi backup ini menyediakan lokasi internet sekolah dan dapat digunakan layanan DRC pada pihak ketiga dan untuk backup tambahan. Next. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin akan dikembalikan kepada moderator. Baik, kita akan masuk ke bagian terakhir dari pembahasan ini terkait portfolio aplikasi masa mendatang. Nah, bagian portfolio ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Nadini. Pada Nadini, dipersilakan. Baik, untuk aplikasi masa mendatang itu terdapat 7 aplikasi yang akan direncanakan untuk SMK 9 Padang ini. Next, Nat. Nah, untuk sebelum kita menjabarkan apa saja fitur-fitur yang akan dikembangkan pada sistem informasi tersebut, kita terdapat hasil analisa lingkungan internal SI atau TI yang sudah disampaikan sebelumnya. Bahwasanya pada bagian strategik itu terdapat aplikasi pemasaran dan reservasi untuk jurusan perhotelan, serta aplikasi pemasaran dan catering untuk jurusan tata boga, di mana itu merupakan suatu sistem yang baru. Nah, untuk yang bagian high potential itu terdapat aplikasi administrasi untuk tata usaha dan aplikasi penilaian kinerja untuk tenaga pendidik dan siswa, di mana ini juga merupakan suatu aplikasi baru juga. Lalu untuk yang ketiga tuh Key operasional, di mana terdapat sistem informasi mengenai SMK 9 Padang dan juga aplikasi perlengkapan rapor siswa. Nah, ini sebenarnya sistem informasinya sudah ada, cuman perlu disempurnakan lagi. Untuk bagian terakhir itu bagian support, di mana terdapatnya aplikasi terintegrasi antara tenaga pendidik dan siswa, di mana ini juga merupakan suatu aplikasi yang baru. Nah, mungkin yang pertama itu terkait dengan sistem informasi mengenai SMK Negeri 9 Padang. Jadi sistem informasi SMK Negeri 9 Padang ini sistem yang nantinya itu bakal menampilkan berbagai informasi terkait yang dilaksanakan apapun pada sekolah tersebut, seperti web profile lah ibaratnya, tapi ini untuk SMK Negeri 9 Padang. Nah, nanti sistem ini akan digunakan oleh 2 pengguna, itu ada admin dan pengguna umum. Next. Nah, untuk fitur-fiturnya tersendiri itu yang pertama untuk pengguna admin itu dia dapat melakukan manajemen pengguna, manajemen data terkait informasi sekolahnya, lalu pengelolaan konten, monitoring dan pelaporan. Lalu untuk fitur bagi pengguna umumnya dia dapat mengakses seluruh informasi terkait sekolah, lalu interaksi dan feedbacknya. Dapat mengakses seluruh data alumni yang tersimpan serta dapat melakukan pencarian dan filter terhadap informasi yang diinginkannya. Untuk fitur tambahannya, sistem yang dibangun ini dia responsive design, terjamin keamanan data dan memberikan notifikasi terkait pengupdatean data. Nah, untuk aplikasi yang kedua itu terkait aplikasi perlengkapan rapor siswa. Jadi aplikasi yang dibangun ini bukan aplikasi digunakan untuk memudahkan komunikasi antara siswa dengan guru yang ada di SMK tersebut, serta ini juga membantu
melakukan pertukaran dan pengolahan data nilai siswa pada SMK tersebut. Next. Nah, fitur pada aplikasi ini di mana dia tuh dapat dua pengguna, yaitu ada guru dan siswa. Untuk fitur penggunanya di mana aplikasi ini dapat melakukan pengelolaan data nilai siswa yang diinginkannya, di mana ini hanya dilakukan oleh guru. Lalu di mana aplikasi dapat melihat seluruh riwayat penginputan nilai siswa juga. Lalu guru SMK 9 dapat menghasilkan suatu dokumen berupa halaman rapor siswa berdasarkan semester yang diinginkannya. Lalu guru dapat melakukan pengelolaan seluruh data prestasi siswa yang diinginkannya. Guru dapat menghasilkan suatu dokumen berisikan data-data prestasi dari siswa tersebut. Lalu masing-masing siswa itu dapat melihat hasil nilainya sendiri berdasarkan semester yang diinginkannya. Nah, manfaat dari aplikasi ini yang pertama itu adalah memudahkan SMK 9 dalam pengarsipan nilai, memudahkan SMK 9 dalam pengarsipan data prestasi siswa, memudahkan siswa dalam memberikan kemudahan siswa untuk melihat transparansi nilainya, memudahkan jika terjadi perpindahan data di SMK 9 tersebut, dan memudahkan untuk dapat melihat perkembangan nilai di masing-masing siswanya. Nah, aplikasi yang ketiga itu adalah aplikasi pemasaran, reservasi, dan pengelolaan inventaris. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk lebih fokusnya terhadap promosi pada hotel, edotel Bundo Kanduang, di mana ini terkait dengan jurusan perhotelan yang ada di SMK 9. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri di mana di sini terdapat 5 pengguna, itu ada manajer hotel, di mana fitur untuk manajer hotelnya yang pertama itu dia bisa menghasilkan laporan keuangan berdasarkan data reservasi hotel, bisa melihat seluruh informasi hotel pada sistem tersebut, lalu dapat melihat dan menghasilkan laporan data inventaris pada hotelnya, melihat grafik berdasarkan data reservasi hotel, lalu serta melihat grafik terkait data keuangan yang masuk pada hotel tersebut. Untuk role yang kedua itu terhadap guru perhotelan, di mana guru perhotelan itu bisa melakukan pengelolaan data informasi terkait jurusan perhotelannya, lalu dapat melihat seluruh informasi terkait jurusan perhotelan juga. Untuk role yang ketiga yaitu siswa magang, di mana di sini dia bisa melakukan pengelolaan data inventaris hotel, lalu bisa juga melihat seluruh data inventaris hotel tersebut. Nah, untuk pengguna role selanjutnya itu adalah sebagai tamu, di mana tamu di sini dia dapat melihat seluruh informasi mengenai hotel edotel Bundo Kanduang tersebut, dan juga dapat melakukan reservasi hotel secara online. Nah, untuk role terakhir itu pegawai hotel, di mana di sini dapat melakukan pengelolaan data inventaris hotel, dapat melihat seluruh data inventaris hotel, dapat mengelola data reservasi hotel juga, melihat seluruh riwayat reservasi hotel, serta mengelola informasi hotel yang akan ditampilkan pada sistem. Nah, manfaat dari adanya aplikasi ini yang pertama itu memudahkan manajer dalam memantau pergerakan keuangan hotel edotel tersebut. Yang kedua itu memudahkan manajer dalam mendapatkan laporan terkait hotel edotel, memudahkan tamu dalam mengetahui seluruh informasi terkait hotel tersebut, serta eh, me- serta tamu dapat melakukan reservasi hotel tersebut eh, dan memudahkan pegawai dengan siswa magang serta beban pekerjaannya berkurang. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi pemasaran, catering, dan pengelolaan inventaris. Nah, aplikasi ini tuh difokuskan untuk jurusan Tata Boga, di mana dia meningkatkan promosi jurusannya pada SMK 9, dan juga serta meningkatkan penghasilan pada jurusan Tata Boga tersebut dengan melakukan penjualan produk makanan minuman dihasilkannya. Nah, untuk role sendiri itu ada 5, ada tata guru, ada siswa magang, pegawai, dan pelanggan. Untuk fitur-fiturnya itu sendiri, yang pertama di bagian pengguna siswa magang itu dia bisa melihat seluruh informasi terkait jurusan Tata Boga ya. Lalu dapat menghasilkan laporan makanan dan minuman yang telah terjual, dapat melihat data inventaris yang tersedia, melihat data makanan atau minuman yang paling disukai dan banyak dibeli oleh pelanggan, serta menghasilkan laporan pendapatan hariannya. Nah, untuk maaf itu untuk fitur dari guru tata boganya. Selanjutnya untuk fitur siswa magangnya dia membantu pegawai dalam melakukan pengelolaan data makanan minuman yang dijual. Lalu melihat seluruh data makanan dan minuman. Eh, Fitur untuk pengguna pegawai, yang pertama itu dia dapat melakukan pengelolaan data makanan dan minuman yang akan dijual, melakukan pengelolaan data inventaris tata boga, melihat riwayat pemesanan pelanggan, mengelola data transaksi penjualan, serta mengelola informasi terkait jurusan tata boga dan patisiarnya. Nah, untuk pengguna terakhir itu pelanggan, di mana dia bisa melakukan pembelian makanan minuman secara online, serta melihat seluruh informasi terkait jurusan tata boga yang ada pada SMK Negeri 9 Padang.
Manfaat dari aplikasi tersebut yang pertama itu memudahkan guru dalam melihat makanan minuman yang menjadi favorit. Yang kedua itu memudahkan guru untuk mengetahui apa saja barang-barang yang tersedia pada jurusan tersebut, memberikan akses kepada siswa magang sehingga membantu pegawai dalam mengolah data inventarisnya, memudahkan pegawai dalam pengelolaan data makanan, minuman, transaksi pembelian, dan inventaris jurusan tersebut. Lalu memudahkan pegawai dalam melihat riwayat transaksi, memudahkan pelanggan untuk membeli makanan atau minuman secara online, serta memudahkan pelanggan untuk mendapatkan seluruh informasi terkait jurusan tata boga. Nah, aplikasi selanjutnya itu adalah aplikasi administrasi, di mana aplikasi ini itu digunakan pada bagian tata usaha SMK 9 Padang, di mana ini untuk membantu seluruh proses pengadministrasian yang ada pada tata usaha tersebut. Nah, untuk penggunanya itu ada 3, ada kepala sekolah, ada pihak administrasi, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Untuk fitur-fiturnya sendiri yang bagian administrasi itu dia dapat melakukan pengelolaan data siswa, lalu dapat mengelola data pembayaran iuran masing-masing siswa, dan dapat melihat seluruh keuangan yang masuk dari data pembayaran iuran tersebut. Untuk pengguna kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tersebut, dia dapat menghasilkan suatu laporan keuangan berdasarkan data waktu yang diinginkan, melihat seluruh data keuangan yang masuk, melihat seluruh data siswa yang ada pada SMK 9, serta dapat mengotomatiskan tugas-tugas administrasi sehingga dapat mengurangi waktu proses administrasi. Nah, manfaat dari ada aplikasi administrasi itu yang pertama membantu staf admin kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk mengakses informasi dengan cepat, mengurangi adanya kesalahan manusia dalam proses data, memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap proses administrasi, memungkinkan pembuatan laporan administratif yang lebih cepat, mempermudah pemantauan dan pengelolaan inventaris sekolah, memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien, serta menyediakan data yang komprehensif dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan. Aplikasi selanjutnya yaitu adalah aplikasi penilaian kinerja untuk tenaga pendidik dan siswa. Nah, aplikasi ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja tenaga pendidik serta adanya perkembangan akademis dan non-akademis terhadap siswa di SMK 9. Nah, aplikasi ini itu terdapat beberapa fiturnya. Yang pertama itu pada role pengguna tenaga pendidik. Nah, di tenaga pendidik ini dia dapat menampilkan ringkasan kinerja, evaluasi, dan pencapaian guru dalam periode tertentu. Lalu dia juga bisa memberikan suatu penilaian kinerja guru berdasarkan berbagai kriteria yang ada. Laporan kinerja yang komprehensif dengan grafik dan statistik yang membantu dalam analisis kinerja guru dapat memberikan umpan balik dan rekomendasi terhadap pengembangan bagi tenaga pendidik, serta ada menyediakan satu modul untuk merekomendasikan pelatihan dan kursus berdasarkan hasil penilaian kinerja. Lalu untuk pengguna selanjutnya siswa, di mana di sini dia dapat menampilkan ringkasan nilai, absensi, dan kegiatan ekstrakurikuler siswa dalam periode tertentu. Lalu adanya penilaian cakup aspek akademis dan akademis yang diisi oleh guru. Yang ketiga, dapat melakukan penilaian diri untuk refleksi dan pengembangan pribadi. Terdapatnya laporan perkembangan siswa dengan grafik dan statistik yang membantu dalam analisis kinerja akademis maupun non-akademis, serta dapat melihat umpan balik dari guru dan rekomendasi pengembangan untuk kedepannya. Nah, manfaat dari aplikasi ini yang pertama itu adanya memastikan penilaian kinerja tersebut adil dan transparan, lalu membantu tenaga pendidik dalam mengidentifikasi kekuatan area yang perlu ditingkatkan, memungkinkan pemantauan lebih baik lagi terhadap perkembangan siswa dan tenaga pendidik yang ada, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui umpan balik yang diberikan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja, lalu data dan laporan yang komprehensif dapat membantu manajemen sekolah dalam membuat keputusan. Lalu memotivasi tenaga pendidik dan siswa untuk terus meningkatkan kinerjanya serta mengurangi beban administrasi melalui otomatisasi proses penilaian dan pelaporan yang ada. Nah, untuk aplikasi terakhir itulah aplikasi terintegrasi antara tenaga pendidik dan siswa. Aplikasi ini dia tuh digunakan untuk mengintegrasi seluruh aplikasi yang ada sehingga terjadi pertukaran informasi yang sangat efektif antara guru ataupun tenaga pendidik dengan siswa karena alur informasi yang sudah merata. Nah, untuk pengguna dari aplikasi ini yaitu yang pertama tenaga pendidik. Untuk fitur yang disediakan itu mereka bisa melakukan manajemen kelas dan mata pelajaran, monitoring kehadiran, komunikasi dengan siswa dan orang tua, serta pemantauan perkembangan siswa. Untuk role selanjutnya siswa itu dia bisa melakukan akses informasi akademis, monitoring kehadiran, serta interaksi dan komunikasi. Untuk yang ketiga itu manajemen sekolah, di mana dia bisa mengintegrasi sistem,
melakukan analisis data dan pelaporan, serta menjamin keamanan dan privasi dari data yang ada. Manfaat dari aplikasi ini yang pertama itu memastikan informasi tersebut dapat diakses secara real time antara pengguna yang ada, lalu memungkinkan tenaga pendidik untuk dapat memantau dan menganalisis perkembangan akademis maupun non-akademis siswa, menyediakan saluran komunikasi langsung antar guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya mengurangi beban administ dalam otomatisasi proses kehadiran dan manajemen inventaris, memberikan akses transparan terhadap informasi akademis dan kegiatan sekolah, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler. Nah, untuk timeline sendiri dalam melakukan perencanaan strategis SI atau TI yang udah direncanakan tadi, itu dijalankan selama 3 tahun. Nah, untuk sistem yang pertama itu adalah sistem informasi mengenai SMK Negeri 9 Padang ini berjalan selama 6 bulan, di mana pada bulan pertama itu melakukan inisialisasi, bulan kedua melakukan analisis perancangan, bulan 2 dan 3 itu sekaligus melakukan executing dari sistem informasi tersebut. Lalu pada bulan ketiga juga dilakukan monitoring dan controlling juga, serta bulan ketiga hingga bulan ke-6 itu dilakukan maintenance. Nah, untuk sistem yang kedua itu aplikasi perekapan rapor siswa itu dilanjutkan dari bulan ke-7 hingga bulan ketiga pada bulan kedua pada tahun 2025, di mana pada bulan ke-7 itu dilakukan inisialisasi, 89 itu melakukan analisis perancangan, selanjutnya lakukan executing, monitoring, dan serta bulan terakhir hingga bulan ketiga 2025 itu dilakukannya maintenance aplikasi tersebut. Nah, untuk sistem yang ketiga itu aplikasi pemasaran, reservasi, dan pengelolaan inventaris perhotelan itu dilakukan dari bulan ketiga 2025 hingga bulan 8 dari 2025. Nah, di sini juga sama dengan sebelumnya lakukan inisialisasi, planning, executing, monitoring, and controlling, serta melakukan maintenance. Nah, untuk aplikasi yang keempat itu aplikasi pemasaran, catering, dan pengelolaan inventaris, di mana itu dilakukan setelah pada bulan 9 2025 hingga bulan 8 2026. Nah, ini juga sama, itu adalah melakukan inisiasi, planning, executing, monitoring, dan controlling, serta maintenance juga. Selanjutnya pada aplikasi kelima, aplikasi administrasi dilanjutkan, yaitu adalah selama 8 bulan, di mana juga melakukan inisiasi, planning, executing, monitoring, and controlling, serta melakukan maintenance juga. Aplikasi yang keenam itu adalah aplikasi penilaian kinerja untuk tenaga pendidik dan siswa, di mana ini juga dilakukan selama 8 bulan juga melakukan inisiasi, planning, executing, monitoring, and maintenance. Dan yang terakhir, barulah sampai di penghujung tahun pengembangan sistem informasi yang diinginkan itu adalah pada tahun 2027, dilakukannya pengembangan aplikasi terintegrasi antara tenaga pendidik dan siswa, yaitu selama 6 bulan, di mana juga melakukan inisiasi, planning, executing, monitoring, and controlling, serta melakukan maintenance selama 3 bulan. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, hasil analisa yang sudah kami lakukan di SMK Negeri 9 Padang diharapkan mampu meningkatkan operasional dan juga tujuan visi misi dari SMK Negeri 9 Padang untuk dapat bersaing di tingkat internasional, serta mampu atau menjalankan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien tentunya, seperti hasil analisa eksternal SITI yang ada di SMK yang ada di Kota Medan tadi. Nah, dengan berakhirnya penjelasan portfolio tadi, maka berakhir juga hasil analisis dan juga yang kami lakukan, yang telah kami berikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.